Misteri tudingan Giring pembohong kepada Anies. Tuduhan merupakan sesuatu yang serius, apalagi dalam politik. Hal ini bisa menimbulkan konflik politik yang mengganggu ketertiban berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam politik banyak hal bisa terjadi dan kemungkinan bisa terjadi dengan lurus maupun terbalik. Seperti seseorang yang mengecam habis-habisan tokoh politik. Sepintar dan terlihat dengan mata lahir, orang tersebut benci dan menjadi musuh tokoh politik. Tetapi ternyata seseorang tersebut telah dibayar oleh tokoh politik agar dia bisa lebih populer dengan cepat. Adegan barusan hanya terjadi di film India dan drama Korea. Jika kenyataannya mungkin juga sama, mungkin juga tidak. Saya belum pernah mengetahuinya secara langsung. Mungkin pembaca budiman bisa bercerita pengalamannya mengenai hal tersebut. Tahun pemilu masih 3 tahun lagi. Tahun 2024 berbagai partai politik akan berjuang habis-habisan demi tercapainya cita-cita politik. Seperti mempunyai kader jadi presiden, wakil presiden, atau setidaknya duduk sebagai menteri dan wakil menteri di kabinet. Setiap partai politik melakukan berbagai cara, upaya, dan trik agar masyarakat mengenal partainya dan terdorong untuk menyampaikan aspirasi melalui partai tersebut. Ada yang menyampaikan program, ada juga dengan sesuatu yang nyeleneh, unik dan berani. Kabar terbaru dari partai politik datang dari partai anak muda yang masih baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua Umum PSI Giring Ganesha singgung tokoh pembohong dalam pidatonya di HUT ke-7 PSI yang dihadiri oleh Presiden Jokowi pada Rabu tanggal 22 bulan Desember. Ini bukan kali pertama Giring menyindir tokoh pembohong dan menolak tokoh tersebut memimpin RI pada 2024 mendatang. Ini bukan yang pertama kali Giring sebut-sebut pembohong. Ia menyampaikannya dalam video di akun Twitter PSI pada September lalu. Secara terang-terangan, Giring menyebut nama Anies Baswedan. Pernyataan Giring ini yang begitu berani dan frontal membuat gaduh para elit partai. Mereka sama-sama mengeluarkan pendapatnya terhadap pernyataan Giring. Elit partai dari PKS, Mardani, mengatakan untuk siapapun tuduhan itu, dia tetap meminta Giring berhati-hati. Menurutnya, setiap tuduhan bisa terbalik ke diri sendiri. Partai Gerindra meminta Giring bersikap santun sebagai tokoh politik. Siapapun yang dimaksud Giring, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menilai pernyataan itu tidak pantas. Habibur Rahman mengatakan lebih baik Giring memberi contoh berpolitik santun, bersikap dewasa, maka PSI akan menjadi partai besar. Jika melihat video akun Twitter PSI September lalu, orang yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta saat ini, yaitu Anies Baswedan. Hal ini seolah diperkuat melalui juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nanang Priyo Utomo, yang menjelaskan tuduhan yang menyebut Gubernur DKI. Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Nanang menjelaskan, kebohongan yang dituduhkan Giring adalah perbedaan dengan apa yang dijanjikan Anies saat mencalonkan diri sebagai gubernur dengan apa yang dilakukan setelah menjadi gubernur. Ini termasuk hal-hal yang dijanjikan Anies seperti program rumah DP 0 rupiah.
naturalisasi sungai hingga program OKOC. Yang ditunggu masyarakat kan janji itu sebenarnya, tapi rumah DP 0 dipangkas 95% targetnya, dan itu pun sebelum terpenuhi semua. OKOC juga tidak jelas ceritanya. Tiba-tiba malah ada uang 1 triliun lebih malah digunakan untuk balapan. Rupanya hal tersebut yang menjadi alasan PSI menyebut Anies Baswedan pembohong. Setiap orang mempunyai pandang berbeda pada hal yang sama. Program-program yang direncanakan memang akan terasa lebih sulit jika direalisasikan. Seperti program rumah DP 0 rupiah ini, ternyata ketika dilakukan banyak kendala. Terkendala korupsi dan pandemi corona. Sehingga program ini tidak bisa dilaksanakan sesuai tujuan awal. Bisa dibaca link di bawah. Lalu program OKOC juga ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Secara lengkap bisa dibaca link di bawah. Jika karena hal ini Anies disebut pembohong, saya kira kurang relevan. Anies sudah berusaha menjalankan usahanya dengan bukti-bukti tadi yang disebutkan. Tapi memang hasilnya tidak 100% sesuai dengan harapan karena berbagai hal. Sebutan pembohong ini pun bisa mengakibatkan dua efek. Pertama, efek negatif, masyarakat akan memandang Anies sebagai pembohong sebagaimana narasi dari PSI. Tetapi bisa juga justru sebaliknya, Anies malah semakin populer karena PSI. Jadi sebenarnya PSI ingin menjatuhkan Anies apa sebaliknya? Politik memang unik dan selalu menarik.